proses menstruasi? Awalnya, sel telur yang matang akan keluar dari indung telur menuju saluran telur. Proses ini disebut ovulasi, yang menjadi penentu masa subur, yaitu saat kehamilan paling mungkin terjadi. Vagina pun mengeluarkan lendir agar hubungan seks lebih mudah dilakukan. Setelah laki-laki ejakulasi di dalam vagina, sperma akan berenang masuk ke dalam rahim hingga ke saluran telur. Kemudian terjadi pertemuan antara sel sperma dan sel telur yang disebut pembuahan. Hasil pembuahan yang disebut zigot ini akan terus membelah diri sambil bergerak menuju dinding rahim dalam waktu 5 hingga 7 hari untuk akhirnya membenamkan diri di dalam dinding rahim. Test pack akan menjadi positif 2 minggu setelah terjadinya pembuahan, walaupun ibu mungkin belum mengetahui dirinya hamil. Saat ibu terlambat haid, kehamilan ibu sudah mencapai 4 hingga 5 minggu. Ini adalah saat yang tepat untuk melakukan pemeriksaan kehamilan ke dokter. Kehamilan dapat dibagi menjadi 3 trimester. Trimester pertama, kedua, dan ketiga. Trimester pertama merupakan masa yang paling penting untuk perkembangan bayi. Selama periode ini, struktur tubuh dan sistem organ janin akan bertumbuh. Ibu bisa mendengarkan detak jantung janin melalui USG mulai usia kehamilan 6-8 minggu. Pada trimester kedua, ibu mulai bisa merasakan janin mendendang. Jenis kelamin janin dan kelengkapan organ janin juga bisa diketahui pada masa ini lewat USG. Pada trimester ketiga, janin semakin besar, posisinya di dalam rahim pun berubah untuk persiapan persalinan. Karena setiap trimester merupakan masa yang penting untuk perkembangan janin, jangan lupa untuk melakukan antenatal care (ANC) atau pemeriksaan kehamilan yang dilakukan sebanyak 6 kali, yaitu 1 kali di trimester pertama, 2 kali di trimester kedua, dan 3 kali di trimester ketiga. Saat antenatal care ini, dokter akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan kesejahteraan ibu dan janin. Ibu juga akan mendapatkan buku KIA yang berwarna merah muda. Sangat disarankan untuk dibaca ya. Di buku ini, ibu bisa mengetahui apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat kehamilan. Tanda-tanda gawat darurat pada ibu hamil, bahkan panduan untuk merawat bayi agar terhindar dari stunting. Mulai minggu ke-37, bayi sudah siap untuk persalinan. Ibu mungkin akan mengalami tanda persalinan di minggu ke-37 sampai 40 dengan kontraksi persalinan yang semakin kuat dan semakin sering dan bisa disertai keluarnya air ketuban. Pada saat ini pun bisa keluar lendir yang mengandung sedikit darah dari vagina dan ini normal terjadi. Segeralah ke fasilitas kesehatan terdekat jika tanda-tanda persalinan ini muncul. Namun, jika selama kehamilan kamu mengalami nyeri ulu hati dan atau mual muntah, tidak mau makan, demam tinggi, sakit kepala dan atau pandangan kabur dan atau kejang, disertai atau tanpa bengkak pada kaki, tangan dan wajah, air ketuban keluar sebelum waktunya, pendarahan, janin dirasakan kurang bergerak dibandingkan sebelumnya, segeralah periksa diri ke rumah sakit terdekat. Setelah menonton video ini, semoga ibu bisa lebih paham tentang proses kehamilan dan bisa menjaga kehamilan dengan baik ya.